Ada langkah formal yaitu pengacara, sistem hukum. Tetapi ada hak masyarakat sipil atau keindahan di dalam mempertahankan keadilan itu dengan bentuk. Jadi kita sebetulnya bukan sekedar bersahabat dengan saudara Denny, tapi kita bersahabat dengan keadilan, bersahabat dengan kejujuran, bersahabat dengan moralitas tuh. Jadi itu dasarnya. Nah, itu yang boleh kita ajukan sebagai ya intervensi sebetulnya terhadap potensi penyalahgunaan hukum yang tidak berbasis pada etika keadilan. Itu dalam upaya untuk memberi support moral supaya jangan sampai Denny itu dinyatakan sebagai orang yang hendak merusak sistem konstitusi. Jadi kita melindungi konstitusi, karena itu kita jadi sahabat semua orang yang percaya bahwa konstitusi itu semacam doa republik, doa demokrasi. Jadi konstitusi itu kitab suci dari politik yang bermutu. Jadi kita berdoa supaya di dalam Mahkamah Konstitusi dikembalikan fungsi nobility, fungsi kemuliaan dari konstitusi. Ya karena kita anggap bahwa Denny itu bukan menghalangi Mahkamah Konstitusi, justru Pak Mahfud yang menganggap bahwa Denny membocorkan apa yang mungkin dia peroleh dari bisik-bisik di Mahkamah Konstitusi. Tetapi bisik-bisik di Mahkamah Konstitusi juga sengaja dibocorkan supaya ada reaksi publik sebetulnya kan. Kita mesti membaca begitu. Jadi kita bersahabat dengan mereka yang membocorkan potensi Mahkamah Konstitusi itu berubah menjadi mahkamah kekuasaan. Jadi itu intinya. Jadi kita mau membela kemuliaan dari Mahkamah Konstitusi, bukan membela Denny Indrayana, tapi kita membela kemuliaan dari konsep negara yang berkonstitusi. Jadi sekaligus dengan gerakan ini menjadi sahabat Mahkamah Konstitusi, kita mau pamerkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebetulnya ini sekedar olok-olok kecil bahwa Anda lebih banyak bersahabat dengan iblis daripada malaikat, kira-kira begitu. Dan sejumlah agenda kita lihat dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi itu cenderung atau bahkan didesain untuk membenarkan kepentingan kekuasaan. Jadi kita sebetulnya ingin menyodorkan amplop baru pada Mahkamah Konstitusi, karena amplop lamanya itu isinya adalah uang, materi, jaminan perpanjangan masa pensiun segala macam tuh. Jadi kita mau kembalikan marwah. Nah, kalau kita bilang dalam pengertian hari ini, marwah dari konstitusi, supaya jangan dijebak dalam cawe-cawe istana. Itu aja prinsipnya tuh. Karena itu kita dampingi mereka supaya mereka berani melawan istana. Karena kelihatannya gerakan masyarakat sipil, saya bicara di kalangan buruh, mahasiswa, dokter-dokter, dosen-dosen hukum tata negara, menganggap bahwa ada potensi Mahkamah Konstitusi itu melemah atau dilemahkan gitu. Karena ya dari awal kan sistem rekrutmennya terlihat bahwa itu bias pada kepentingan eksekutif. Jadi sekali lagi ini semacam soft power dari masyarakat sipil untuk mengedarkan keprihatinan. Ini sebenarnya surat keprihatinan bahwa keadaan kita itu compang-camping. Ya, jangan sampai Mahkamah Konstitusi semacam benteng terakhir, the guardian of the constitution itu, dia kehilangan marwahnya tuh. Jadi kita dampingi itu sebetulnya. Nah, dalam upaya pendampingan itu kita sekaligus kasih sinyal bahwa istana lah yang merusak seni-seni berkonstitusi di negeri ini. Nanti kita akan dalilkan nanti di dalam konferensi pers. Ini petisinya udah dibuat. Argumennya dibuat tuh bahkan semacam ya bukan sekedar himbauan, tapi satu dorongan moral supaya Mahkamah Konstitusi itu berubah atau kembali pada realnya. Ini udah jalan proses itu. Sebab begitu fondasi konstitusi itu digerogoti oleh ambisi, digerogoti oleh kepentingan pragmatis yang sekedar membuat Mahkamah Konstitusi sebagai stempel dari kepentingan di istana, itu artinya fondasi dasar bangsa kita udah rapuh itu. Dan kerapuhan itu berbahaya bagi upaya untuk menegakkan keadilan sosial, karena Mahkamah Konstitusi yang dikendalikan oleh kekuasaan juga tidak mampu lagi untuk merefleksikan dirinya sebagai penjaga konstitusi, kan dasarnya begitu kan. Karena harusnya Mahkamah Konstitusi secara rutin itu kasih sinyal bahwa kekuasaan berupaya menekan kita loh. Jadi tolong amikus ini bersiap-siap misalnya untuk membantu kami. Kan itu bisa dari sinyal, semacam keterangan kecil dari ketua atau hakim Mahkamah Konstitusi. Memang hakim konstitusi dilarang untuk punya opini publik yang kira-kira bisa mempengaruhi kasus-kasus yang dia sidangkan. Tetapi dia juga bisa memakai prinsip bahwa kami bukan sekedar dibekali dengan kekuatan memutuskan judicial review, tapi kami sendiri punya kekuatan judicial activism, dan itu adalah
sinyal pertama bahwa mereka mengerti etik dari lembaga itu. Dan lembaga Mahkamah Konstitusi tidak boleh sekedar jadi loket untuk menunggu judicial review. Dia justru mesti aktif membaca kecenderungan kekuasaan yang menyimpang dari konstitusi. Itu namanya prinsip judicial activism. Itu dia aktif untuk membela kehidupan berkonstitusi. Kita mulai mendeteksi bahwa Mahkamah Konstitusi ini lama-lama berubah jadi black hole. Dia serap semua cahaya keadilan itu. Bahkan dirinya sendiri dia akan bekukan di dalam lubang hitam itu. Nah, lubang hitam ini yang berbahaya. Nggak ada panduan lagi, nggak ada sinyal moral, nggak ada cahaya yang bisa kita pandang bahwa Mahkamah Konstitusi ini memberi harapan pada negara yang berkeadilan, negara hukum tidak berubah. Jadi sebetulnya matinya nilai-nilai keadilan itu dimulai dari tiadanya cahaya moral dari Mahkamah Konstitusi. Kita perlukan, kalau disuruh hakim konstitusi, ya dia harus punya keahlian membaca arah bangsa ini kan. Bukan sekedar keahlian teknis membaca undang-undang atau mempersoalkan tertib judicial review-nya. Tapi dia sendiri harus kasih sinyal sebagai the guardian of the constitution. Dia berhak untuk memberitahu bahwa ada yang akan masuk merongrong konstitusi kita. Karena itu sebagai the guardian, sebagai penjaga, saya memberi sinyal baru tuh. Nah sekarang itu yang nggak terlihat. Justru Denny Indrayana yang mengambil alih fungsi itu. Bahwa bahaya loh. Karena Mahkamah Konstitusi mungkin akan cawe-cawe karena ditekan oleh kekuasaan sehingga akan mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan aspirasi demokrasi, bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jurdil. Kira-kira itu. Dan itu yang seharusnya diucapkan oleh pers. Supaya pers juga menjadi sahabat dari Mahkamah Konstitusi. Bukan sahabat dari hakim-hakim yang dungu itu. Tapi sahabat dari ide konstitusionalisme. Kira-kira itu kan. Itu juga yang kita herankan. Denny Indrayana itu berupaya untuk memberi sinyal awal potensi pelanggaran etika di dalam putusan atau potensial putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena bipernya Denny itu bekerja. Intuisi Denny sebagai seorang ahli tata negara tahu bahwa akan ada penyelewengan. Apalagi Denny ada di dalam semacam tradisi. Dia kan jadi guru besar di Australia dan orang yang ada di luar itu jarak akademisnya lebih peka dari orang yang ada di dalam. Dia bisa bikin refleksi yang lebih tajam dari luar. Jadi penciuman dia terhadap potensi pengendalian politik di Mahkamah Konstitusi itu yang dia tuliskan. Dan itu sebetulnya hal yang baik-baik aja kan. Supaya dari awal ada preempt, ada wake up call, ada penanda awal bahwa ada bahaya sebetulnya di dalam sistem kita berkonstitusi. Sebetulnya Denny Indrayana melakukan hal yang dalam kondisi etis sama dengan yang dilakukan oleh Mahfud MD. Kan Mahfud suka membocorkan keburukan. Mahfud sendiri sering jadi devil's advocate untuk kabinetnya sendiri itu. Jadi Mahfud membocorkan apa yang ada dalam kabinet. Itu lebih gila lagi yang dilakukan Mahfud kalau begitu. Denny justru mendengar bocoran dari dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa Denny yang disalahin sebetulnya? Pak Mahfud juga ini kita nggak bisa percaya akhirnya nih Mahfud berperan sebagai apa? Dia berperan sebagai neo-Machiavellian yang berupaya untuk memberitahu dari awal bahwa ada potensi kecurangan atau ada potensi pembusukan di dalam kabinet, sama seperti Denny lakukan hal yang sama di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ajaib justru Mahfud menegur Denny, berarti Mahfud menegur dirinya sendiri dong. Jadi sering kali nih Pak Mahfud alam pikirannya itu bisa berubah-ubah tuh, tergantung penciuman dia terhadap arah angin koalisi, kira-kira begitu. Ya kita mau tegur atau bukan tegur lah, ya sebetulnya tegur sebagai pejabat publik dia kita tegur. Tapi sebagai akademisi dia sahabat kita peringatkan. Jangan sampai ada avatar Mahfud yang orang nggak tahu ini Mahfud yang benar atau Mahfud yang cawe-cawe, ini Mahfud KW atau Mahfud yang otentik, kan itu intinya. Gitu Pak Mahfud ya. Ya jangan sampai kita tersesat di dalam demokrasi lalu menyalahkan lagi demokrasi. Padahal demokrasi udah bagus, yang salah adalah mereka yang hendak memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi. Itu intinya.